sering kita begitu. Nuh artinya namanya Farhan. Oleh karena dia ngeluh, dipanggil Pak Nuh. Nah, makanya ojo kasih namanya Pak Nuh, seakan Pak Nuh sederhana. Muhammad Nuh. Nah. Tapi tentu Nuh di sini bukan mengeluh karena karena tidak terima ya. Sekali loh Nabi Nuh itu ngeluh itu. Hanya sekali. Sekali aja ngeluh, maka akan terjadi banjir. Anda kalau ngeluh sekali aja, kiamat pada dirimu, banjir. Nah, jangan ngeluh. Maka berilyaslah. Apa berilyas itu? Ilyas itu nabi gembira. Nabi gembira, dirimu harus gembira. Sering saya itu katakan sama orang, tujuan hidup untuk apa? Allah menciptakan kamu untuk apa? Ini dalam konteks pendidikan loh ya. Kan sering kalau di tarbiyah itu, Tuhan menjadikan kita untuk beribadah, ya enggak? Itu salah itu. Lah S1 enggak apa-apa, lah S3 salah itu. Tuhan menciptakan kita itu untuk bersenang-senang, caranya beribadah, epistemologinya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak lain aku ciptakan sifat jin dan sifat manusia itu kecuali ditundukkan. Menundukkan tuh bahasanya ibadah. Sifat jin pada dirimu, sifat manusia pada dirimu, kamu tundukkan agar kamu senang. Nah, maka menundukkan itu ibadah, berarti epistemologi kan? Tujuannya agar senang. Kalau senang berbahagia, Allah bersama kita. Kalau kita susah, ditinggal oleh Allah. Lah tujuan hidup kita bersama, bahkan menyatu. Itulah S3 itu. Kalau S2 bingung pokoknya ini kan. S1 apa mana tambah mul. Jadi kalau udah S3 itu kudu ngono. Suwe-suwe ya aku Gusti Allah barang ngono, maksudnya iki saking kesuwene ngomong ngono lho. Saking aku bersama Allah. Aku Allah anal haq gitu. Ay ana alal haq, ana bil haq, ana ma'al haq, itu kan kesuwen. Ya sudah anal haq. Seperti Al-Mansur kan, Al-Halaj, Abu Mansur kan, anal haq. Ay ana ma'al haq, ana bil haq, ana alal haq, ana fil haq. Itu loh sebenarnya. Sudah billah wa 'alallah wa fillah wa ma'allah, udah wala haula wala quwata illa billah. Awake dhewe sering muni wala haula wala quwata illa, tapi enggak ngerti karepe, akhirnya yo lah ana muni Allah. Lah kamu muni la haula wala quwata, kowe iku Gusti Allah to biar ngono. Ngono lah. Lah nyapa kok muni la haula wala quwata illa billah? Berarti kowe iki ora ngakoni lara bersama Allah. Lek kowe ngaku eksis, berarti kamu itu durung menungso. Gak ono aku iki, Gusti Allah sing ono. Ngono lho asline. Loh, iya toh? Nah, tapi hati-hati iki. Baik. Jadi Madin itu tempat, din kegiatannya. Jadi rumusnya begini, ada kegiatan af'al, terus menimbulkan sifat, sifat menimbulkan sebutan atau nama. Adanya kegiatan saling menghormati, di tempat menghormati namanya Madinah, perbuatan saling menghormati ya bersifat penghormatan, disebut dengan apa? Ya sebagaimana disebut orang yang toleran. Toleransi beragama terjadi di Madinah dulu. Yang membedakan pengikut Nabi dan bukan itu di mana? Pengikut Nabi dengan yang non Muslim. Bedanya di Al-Munawwarah saja. Maka yang menambahi Al-Munawwarah itu Kanjeng Nabi. Ya toh? Madinah Al-Munawwarah. Yang mengidentifikasi, memberikan identitas Al-Munawwarah itu Kanjeng Nabi. Artinya apa? Bahasa kita, kowe aja mek gur Madinah tok. Kowe menghormati orang lain di sini, menghargai siapa saja tanpa membeda. Kuwi mergo melok aku munawwar min nuri Rasulillah. Ngono lho asline. Jelas nang ngene iki lek gak nek S3 itu ora iso. Aku nggak wani jelas nang ngene iki lek gak masuk S3. Lek. Ayo, aku tuh bolak-balik ngrungokne. Iki profesor cek bingung kok. Ayo, apane profesor sing ane? Pengajian. Hah? Pengajian profesor. Oh, sudah. Ini yang ngurus. Saya itu udah punya asisten jadi. Profesor saya sebenarnya 2011. 2012. Tapi karena saya itu mikir ya, profesor bayarannya kan akeh. Terus engko mari ngono gawe apa ngono.
Nah, enggak akhir kan duit ya toh. Jadi kalau kita mengikuti teori apa John Locke ya, John Locke kan perut ya. Perut. Terus kalau Sigmund Freud apa? Bawa perut. Bawah perut ya. Nah kalau kita itu hanya dapat perut terus nggak bisa menyalurkan bawah perut, nah itu bisa gendut perut kita. Atau kita akan mempergendut satu, nah gitu makanya. Pahamin ya. Pak Mahfud perutnya Lah, enggak aman-aman. jadi kalau terlalu banyak materi nggak bisa di hedonistik, di apa, di libido seks. Disalurkan. Nah betul sekali. Disalurkan. Ya. Bahaya. Maka bahaya. Expired bisa Ngeteh. terus. Ya udah. Ya sebenarnya gitu ya logikanya. Maka para profesor itu hendaknya kalau udah tua nggak apa-apa, kalau udah tua nggak bisa apa-apa. Habis itu juga nggak dapat, pensiun nggak dapat. Tapi kalau masih muda profesor itu kudu mikir loh. Apa? Tak delenti kingko ngono lho, asline. Tapi enggak semua loh ya. Lah aku loh yuk. Aku karena ini untuk menghindari itu. Jadi orang itu begini loh. Kita jangan mengingkari materialisme, hedonisme. Manusia itu. Bedanya kita itu materialisme, hedonisme yang disuankan Allah. Itu aja loh. Orang-orang hedonistik, libido seks itu ya disalurkan pada hal yang tidak halal. Apa jelek itu? Yo tergantung. Kalau orang muslim mestinya baik. Apa? Kayak rabi. Ya enggak? Pahalanya banyak kan? 1 rakaat lebih baik daripada 2 rakaat lebih baik dari 70 rakaat bagi yang belum nikah. Lah itu kan. Nah, Saya ini gimana? Lah sekarang pertanyaannya, orang rabi itu 5 liha. Ya toh, wong wedok dirabi mergo sugih. Mergo sugih. Gak ana wong wedok sugih, maksude dadi wong lanang sing sugih. Sugih mau gawe wong wedok. Wong wedok iku kudu sugih. Ning ora ana wong wedok sugih, sugih wong wedok mergo teko wong lanang. Ngono lho asline. Wong wedok itu perlu biaya. Enggak seperti kita. Wong wedok itu tasnya regane 20 juta, 50 juta. Iya. Lah awake dhewe iya. Kok gak ganti-ganti ini? Lah kok ini udah 5 tahun nih nggak ganti. Aku punya 2 ini kemarin tak cuci bisa lagi ternyata. Loh, ternyata bisa. Ya, bisa dicuci nih. Ternyata baru lagi. Ini yang udah 5 tahun. Awing om Ya bisa dicuci. Cara mencucinya ini biar kalian tahu. Jangan-jangan Gus Daren nggak ngerti. Air panas, gombal panas gini-gini kan. Sampai berkali-kali. Habis itu di PM jangan dijemur di matahari, nanti warnanya berubah. Di kipas tapi disemprot air. Ini saya tadi sulit membedakan yang baru dengan yang ini harum. Ya, jadi kopiah saya itu 2, ini yang lama bisa dipakai lagi. Ya. Ya, kita jangan menghindari itu, materialisme, hedonisme, enggak. Hedonisme, libido seks itu bagus kalau dipimpin oleh iman. Kayak apa itu? Rabi, halal. Semakin banyak istri semakin pahalanya banyak. Mestinya begitu. Hanya kita ini kan takut sama Istiqomah. kita ini kan takut sama istri Tuhan. Jadi nggak boleh takut. taksi Apa ya? takut istri ini. Makanya Takwa taksi. kalau saya milih pimpinan laki-laki itu yang istrinya lebih dari 1. Kenapa? Karena pimpinan itu sebagai simbol istri. Bupati itu sebenarnya ibu pati. Iya. Bupati itu sebenarnya bukan bupatinya, tapi ibu patinya. Wali kota, ibu wali. Sampai kalau ingin baik dengan Pak Sutiaji, dekat atau dengan Bu Sutiaji. Kena wis. Pak Rektor sekarang itu istrinya kan 1. Iya. Berarti Bu Zainuddin. Nek sampean gegeran karo Bu Zainuddin ya jangan harap dengan Pak Zainuddin. Ning lek ndek bojo loro kuwi enggak mandiri. Telu lah paling ora. Mandiri. Tapi orang sekarang itu kalau orang punya istri lebih dari 1 nggak jadi pimpinan, katanya mimpin diri nggak bisa. Apalagi mimpin lembaga. Sebenarnya kuali itu. Wong dia mimpin istri 1 aja nggak bisa loh. Istri saja 1 aja ketakutan. Apalagi nanti ya mimpin istri banyak. Yaitu istri banyak itu apa? Ya mahasiswa, ya ini kan gitu kan. Baik. Jadi yang membedakan Madinah pengikut Nabi dengan tidak itu munawarahnya, ya. Nah, maka pendidikan agama din tentu begitu ya.
Maka din sendiri kan itu din itu? Din itu jalan. Din itu sebuah epistemologi atau cara atau jalan menuju keselamatan. Maka disebut dengan dinul Islam. Maka inna dina indallahil islamu wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma jaa bihil ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innal sari'ul hisab. Itu dalam surat Ali Imran ayatnya 19. Cek. Bener ya? Nah, mestinya terjemahnya kan keliru. Sesungguhnya agama yang paling benar Islam. Nah, ini menjadikan orang jadi fanatis, terus menyalah-nyalahkan yang tidak Islam, ya toh. Padahal itu mestinya inna dina, sesungguhnya tatanan ini sudah tepat, maka menggunakan isim ma'rifah toh. Bahwa yang disebut tatanan pola hidup itulah disebut dengan din. Ya toh? Caranya al-Islam. Apa itu al-Islam itu? Al-Islam itu duduk agama. Al-Islam itu mendamaikan diri kan. Dan Islam itulah yang di sisi Tuhan. Maka kalau ingin ketemu dengan al-Islam, pendamaikan diri, temuilah yang di sisi Tuhan. Siapa yang di sisi Tuhan? Muhammad kan. Artinya apa? Berlakulah keterpujian, itu loh. Berlakulah Muhammad. Kan disebut isim maf'ul kan, Muhammad ini. Bukan Muhammad kan, tapi Muhammad. Kamu disebut Muhammad karena melakukan hamuda, ya toh? Hamdan kan, karena hamdan maka Muhammad ya. Ya enggak? Sesuatu itu dihamud, dihumid sehingga menjadi Muhammad. Dihumid menjadi Muhammad, ya toh? Anda berperilaku baik, memuji alhamdulillah pada siapapun apapun baru disebut Muhammad. Bagi simpulkan ini, itulah PAI. Dari sinilah maka sebenarnya pengertian itu bukan di definisi lafadz al-haqiqatu fil aqad la fit ta'rif. Tapi lafid yang mengatakan al-haqiqah fit ta'rif itu siapa? Al-Ghazali kan? Al-haqiqatu fit ta'rif, bahwa hakikat nyata kebenaran diri itu pada ta'rif. Ta'rif itu kemakrifatan, ma'rifatullah. Tapi oleh Ibnu Taimiyah dikatakan begini, ta'rif itu akan pada kali istilah ta'rif lugawi gitu kan. Bukan itu. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan al-haqiqatu fil aqad la fit ta'rif. Kabeh iku ya bener asline. Kabeh aslinya ya bener. Karepe aku wis asline karepe ya ngono ya, Taimiyah aja ngawur kan ngono asline wong cek urip lho ya. Tapi wong jenenge anu kok kudu digegeri kan? Kudu digegeri. Masih wis Yai Mahfud iki ngomong wis bener kudu digoleki celahe ngono. Wong filsafat iki begitu. Dicelah sampai ketemu sampai dionceki wis geger pada akhirnya kembali kepada yang Maha Satu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu ada pada utusannya, terdapat pada dirimu masing-masing. Bentuknya tidak ada ragu. Lek ragu berarti kamu nggak benar. Artinya apa? Suruh bertanya pada diri sendiri. Ya apa? Iya sakjane kan ya bener. Tapi lau ngakoni bener kan kok sampean ngono. Itu dalam surat Al-Baqarah 147. Surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 147. Kebenaran itu mir rabbika, dari Tuhanmu, ada pada diri Rasul, terdapat dalam dirimu. Nah, dari sini muncul agama apa? Ajaran Trinitas, Roh Kudus ya dan sebagainya. Ajane ngene-ngene ya ora apa-apa ngomong ngono ya. Ning kok ngomong nang wong syariat dikafirno ngono. Wong iku perbandingan wae. Loh kenapa kok mirip-mirip ngono ya? Ya memang semua berasal dari yang satu. Dikira yang celeng itu bukan dari Allah itu loh. Apakah orang-orang non-muslim dicipta bedoro kolong? Kan enggak juga itu kan. Sama itu loh. Yang mencipta ahad. Maka kita ini harus luas. Kalau perspektif tasawuf itu ahad dengan wahid itu beda loh. Ahad tuh ahad, wahid itu isnen. Apa isnen itu? Dua kan? Ahad itu sendiri subhanallah. Wahid itu alhamdulillah itu loh. Maka alhamdulillah itu siapa? Alif lam dan hak mim dal. Allah dan Muhammad.
2 kan? Maka Isnin, maka Kanjeng Nabi itu lahir pada hari Senin. Coba kalau baca bukunya Ibnu Arabi tambah asik. Sampai ada Al-Muqid, Allah Maha Bingung. Nanti saya bingung. Al-Muqis, Allah Maha Bingung, coba. Saking lucu nih gitu loh. Allah Maha lucu, Allah Maha bingung. Sampai nyuwun sewu nggih, ada bahasa kita itu kalau kita bahasan Allah Maha kaceren. Itu kalau orang fikih mendengar kata-kata itu ngamuk. Terus jelaskan sama Ibnu Arabi. Ini loh rek. Dulu Allah itu sendirian, ahad. Padahal Allah sudah menyatakan dirinya kataba alaihir rahmah. Aku itu pecinta apa siapa? Loh berarti kan kudu ono sing dicintai. Lah padahal dhek dhewean. Akhirnya terus gawe. Makanya kalau kamu itu jauh dari Allah, yang susah bukan kamu. Yang susah Allah. Kenapa? Karena yang mohon maaf yang kaceren Gusti Allah lho. Ya enggak? Lho gitu. Makanya kowe gembira wae, tenang ae. Seneng ae ngono lho. Kenapa aku lho kok salah sumpah wong sing gendeng nang awake dhewe Gusti Allah kok ngono lho. Sampai Gusti Allah gawe utusan Kanjeng Nabi kon ngandani qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kon gak iso cinta aku ning asli sing cinta aku iki kok aku sing cinta kowe iki aku ngono lho. Makanya aku cinta Allah gak bisa. Sing cinta Allah itu kita. Carane ya melok Kanjeng Nabi. Engko lek mararo kowe dicintai, lek ngono yaghfir lakum dzunubakum. Kon masih dosamu sak pira, cik gede pengapuranku. Tak kei plus rahmah. Nah, itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun rahimun. Itu dalam surat Ali Imran 31. Surat Ali Imran 31. 331. Ali Imran itu surat ketiga. Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, 3 Ali Imran, ya loh. Keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd. 12 11 Hud. Kenapa 11 itu? Hud. Hud artinya apa? Senang-senang. Hud. Kan senangnya pas uripe Hud itu senang-senang tok. Lah seneng itu simbole main doro, main anu. Mangkan lek ana kowe sedang main manuk ya. Berarti sedang hud ngono. Lah, mangkane wong Jawa lek ngarani nek sampean iku manuk ngono. Terus wong Arab ngarani zakar. Nah. Zakar iki gak ana gunane lek ora digawe. Zikir. Gak ana guna. Zakari meneng lurus tok ngene, lek zikir ngene-ngene. Terus dukur. Enggak. Lah atau ada zikir itu meneng, zakar itu lurus, dukur itu baru ketemu rahmah. Nah, rahmah itu bahasa lainnya farj. Apa? Rahmah itu rahim ibu kan? Nama jalan menuju rahim ibu itu namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tamlau khazain Allah. Ya. Ada itu kan? Sholatan tamlau khazain Allah nuron wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farjan wa farjun wa farji wa farohan wa surura. Loh, farjan itu apa? Nah, lah iya lho. Cuma lek ngomong ngono diarani troco. Repot. Troco itu genteng yang tidak jelas, bocor lah. Ya wis bene lah, titik-titik ngono. Yang penting jelas. Farjan, ya toh? Ya. Jadi ingin ketemu dengan Islam, jumpailah Muhammad. Apa Muhammad itu? Berlaku keterpujian. Bagaimana itu? Ya Islam mau dirimu. Apa Islam itu? Islam dengan salam beda loh ya. Islam itu dari kata aslama yuslimu, Islam berarti menundukkan, aktif. Tapi kalau salima yaslamu, salamatan, selamat biasa. Apa namanya? Lazim. Tapi kalau aslama aktif. Berarti ada sesuatu yang mesti diislamkan. Apa itu? Dirimu sendiri. Apa itu? Ya yang nggak mau Islam. Apa? Nafsu.
dalam dirimu. Dalam dirimu itulah yang harus diislamkan. Ya. Saya kira di sini dulu ya. Nanti ada kedua, setelah itu baru ini apa tadi? Bicara PAI toh. PAI. Saya setelah ini ingin bicara pendekatan. Pendekatan belajar PAI itu yang tepat seperti apa? Tadi kan hakikat PAI ya. Kita akhiri dulu. Nanti baru ada sesi tanya jawab di akhir ya. Begitu. Ini sesi pertama. Saya kembalikan kepada Ustadz Mahfud. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Yai Rahmat. Nanti yang tukang tanya Yai Mahfud. Terima kasih pemaparan dari beliau terkait dengan hakikat daripada PAI. Bisa saya simpulkan bahwa PAI di S1, S2, S3 berbeda menurut beliau. Yang jelas untuk PAI yang sudah doktor ini adalah abu ya, saya bisa sekat abu, yakni apa, bagaimana, untuk apa, seperti itu ya. Itu adalah PAI. Kemudian PAI sendiri kalau kita terjemah satu persatu, mulai dari pendidikan ini adalah islahu su'unil ghair, kemudian agama ini adalah termasuk ad-din yang diartikan sebagai jalan. Islam ini adalah besar daripada aslama yuslimu islaman yang mempunyai makna atau mempunyai arti menundukkan, seperti itu. Ini kesimpulan daripada pemaparan yang telah disampaikan oleh beliau Yai Mim. Mungkin untuk tanya jawab Materi berikutnya. untuk selanjutnya materi berikutnya terkait pendekatan PAI menurut perspektif tasawuf, seperti itu ya, yang akan disampaikan langsung oleh beliau Yai Mim. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Rehat sebentar. Rehat sebentar ya. Ya.